Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu. Ya, mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan di sekolah Ibu dalam konteks Ibu sebagai seorang pemimpin. Oke, baiklah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Saya mengamati dulu permasalahan yang terjadi. Kemudian saya kumpulkan informasi-informasi yang faktual atau terkini. Kemudian menentukan keputusan itu berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada peraturan yang berlaku. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan kerja saya, memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar keputusan yang mufakat, hasil mufakat seperti itu. Lantas langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak. Setelah itu, saya menganalisis diambil keputusan yang terbaik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, guru-guru yang lebih senior, didengar pendapatnya terlebih dahulu, kemudian guru-guru yang lain juga. Jadi tergantung dengan keputusan bersama. Lantas hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa saja yang Ibu jalankan? Untuk jadwal tidak ada ya jadwal tertentu. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik, sebisa mungkin selesai, tidak terlalu lama. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang memudahkan itu adanya dukungan, saling bekerja sama dari guru-guru senior dan juga guru-guru yang masih muda. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Saya kira untuk wawancara ini cukup, dan terima kasih Ibu sudah bersedia untuk saya wawancara terkait dengan
dilema etika ini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa digunakan dengan baik. Apabila ada kurangnya, saya juga mohon maaf. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ya. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu. Saya ingin melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Ibu dalam konteks Ibu sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menjadi pemimpin pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sulit diputuskan. Namun kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi dan mendengar berbagai masukan-masukan yang ada. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebagai kepala sekolah, kita harus melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya ibu meminta masukan kepala sekolah lain. Setelah mendengar berbagai masukan, baru ibu akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan. Ya, meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak apabila dihadapkan dengan dua kepentingan dan sama-sama benar. Ibu akan mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya disepakati dalam rapat. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, akan mencoba memahami kasus yang terjadi. Kemudian mengumpulkan wakil kepala sekolah untuk mendapat masukan. Lalu mengadakan rapat bersama GTK lainnya. Apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan bersama, maka dilakukan voting. Dengan begitu, keputusan diambil dengan catatan, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab setelah suatu hal yang disepakati. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang ibu anggap efektif adalah apabila ada yang ibu inginkan dan yang diinginkan guru-guru bisa satu suara dan sejalan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang bersifat personal apabila ibu sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda dengan harapan atau keinginan ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya buat ibu segala hal harus tuntas dan kalau bisa diselesaikan secepatnya. Meskipun begitu, tergantung dari ringan atau beratnya suatu kasus permasalahan.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja dukungan keluarga dan tim sekolah yang senantiasa mendukung dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ibu belajar banyak hal dari beberapa bulan ini menjadi kepala sekolah. Tentu saja tidak bisa disamakan pengalaman kita dengan sekolah sebelumnya. Dengan kondisi sekolah yang sekolahnya tidak terlalu besar, namun berada di daerah, budaya dan kebiasaan kultur tempat ini menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Oh, begitu ya Bu ya. Ibu baik, terima kasih atas peluangan waktu Ibu untuk saya melakukan wawancara, dan terima kasih saya sudah dibantu dan diberi pemahaman baru lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Ya sudah Bu, kalau begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.